Halo, kembali lagi bersama saya di Amo Study. Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Bagus Nuryanto. Saya memiliki 3 akun Instagram. Yang pertama yaitu _bagus. Di sini adalah Instagram pribadi saya. Yang kedua adalah Instagram After Moment Fotografi. Di sini adalah hasil karya-karya saya dalam bidang fotografi. Yang ketiga adalah After Moment ID. Di sini tempat saya untuk berusaha. Oke, itulah sekilas pengenalan dari saya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Pada video ini kita akan belajar mengenai bunyi dan kasus pada efek Doppler. Seperti itu. Oke, langsung saja kita bahas. Sebelumnya saya memiliki quotes yang kita bisa renungkan dalam hati untuk penyemangat kita dalam berkarya dan beraktivitas. Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Dikutip dari Soekarno. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, sekarang menuju ke pengertian bunyi. Bunyi adalah gelombang longitudinal yang terjadi karena adanya getaran dan dapat merambat melalui medium yang lain sehingga dapat sampai ke telinga kita. Jadi bunyi itu digolongkan sebagai gelombang longitudinal, yang mana bunyi itu dapat terdengar sampai ke telinga kita jika ada medium. Jika bunyi itu tidak memiliki medium, bunyi tidak akan terdengar walau hanya di depan mata. Contohnya bunyi itu melewati ruang tanpa medium adalah saat astronot keluar angkasa, di mana mereka walau hanya 1 meter jaraknya, jika ingin berkomunikasi harus melalui alat bantu maupun telepon atau yang sejenisnya. Jika mereka berbicara secara biasa saja, mereka akan tidak saling mendengar. Seperti itu. Jadi bunyi itu harus memerlukan medium untuk merambat. Oke? Nah, di sini cepat rambat bunyi. Di sini adalah persamaan dari cepat rambat bunyi. Yang pertama adalah V kecepatan sama dengan F frekuensi dan dikali lambda atau panjang gelombang. Atau bisa juga V kecepatan sama dengan lambda panjang gelombang dibagi periode. Jadi ada 2 versi ya. Yang pertama diketahui frekuensinya, yang kedua diketahui periodenya. Oke. Nah, tadi kita sudah membahas tentang bunyi itu dapat didengar jika ada medium. Nah, sekarang bunyi itu dapat merambat dengan cepat, sedang, dan lambat itu pada medium apa saja. Kalau bunyi dapat merambat dengan cepat itu pada medium padatan atau medium padat. Itu bunyi dapat memiliki cepat rambat yang kencang. Yang kedua adalah cair. Yang paling lambat adalah udara. Loh, kenapa udara itu paling lambat? Karena udara memiliki kerapatan molekul yang paling renggang daripada 2 lainnya. Itulah kenapa udara paling lambat. Terus kenapa yang padat paling cepat? Itu dapat dibuktikan bahwa pada zaman dahulu orang-orang kita jika ingin mendengar suatu kerumunan atau suatu keramaian itu menempelkan telinganya kepada tanah, yang mana tanah adalah benda padat, sehingga orang tersebut dapat mendengar yang keadaan yang jauh di sana. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita akan membahas tinggi nada dan frekuensi bunyi. Tinggi nada suatu bunyi ditentukan oleh tinggi rendahnya frekuensi bunyi. Tinggi rendahnya nada itu ditentukan oleh frekuensi bunyi.
Sedangkan bunyi sebagai gelombang memiliki dimensi frekuensi. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi dua. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi dua, yaitu bunyi berfrekuensi teratur atau disebut nada, dan bunyi berfrekuensi tidak teratur yang disebut desah atau noise. Nah, jadi kita nyanyi itu sedang mengeluarkan frekuensi yang teratur. Nah, kalau desah atau noise itu apa? Suara-suara di jalan, weng, ada mobil, ada motor yang berlalu lalang, itu adalah salah satu jenis desah atau noise. Selain itu ada perbincangan banyak orang di pasar, itu merupakan desah atau noise. Seperti itu. Nah, di sini ada 4 gambar yang saya kelompokkan menjadi 2 kotak. Kotak kanan dan kotak kiri. Yang kotak kiri adalah nada kuat dan nada lemah. Bedanya apa? Kira-kira? Bedanya adalah amplitudo mereka. Ya. Yang pertama adalah besar, yang kedua adalah kecil. Jika amplitudenya besar, itu berpengaruh pada apa? Pada keras lemahnya suara yang kita dengar. Jadi, keras lemah yang kita dengar itu berkaitan dengan amplitude atau simpangan gelombang. Kemudian nada rendah dan nada tinggi. Nada rendah dan nada tinggi itu berdampak pada frekuensi atau nada tinggi atau nada rendah. Seperti misalnya do re mi fa sol la si do, itu merupakan perbedaan nada rendah dan nada tinggi. Seperti itu. Oke, dapat dipahami kan? Mari kita lanjut. Di dalam suara atau bunyi kita mengenal yang namanya fenomena efek Doppler. Apa itu? Ya, perhatikan ada ambulan dan orang. Pernahkah kalian sadar suara ambulan yang mendekati kita itu semakin keras? Jika ambulan mendekati kita, suaranya semakin keras, dan saat menjauhi kita suaranya semakin kecil. Apakah kalian pernah merasakannya atau sadar tentang hal itu? Oke, baik sekali. Lanjut ya. Nah, itulah perasaan itu yang disebut efek Doppler. Kemudian penemu efek Doppler. Di sini adalah sejarah singkat dari penemu efek Doppler. Yang penemunya adalah Christian Johann Doppler, ditemukan pada sekitar 1803 sampai 1853. Dia adalah ahli fisika dan ahli matematika dari Austria. Nah, sejarah selanjutnya bisa dibaca sendiri ya, atau bisa dicari di referensi-referensi lain. Yang jelas penemunya adalah Christian John Doppler pada sekitar tahun 1803 sampai 1853. Beliau adalah ahli fisika dan ahli matematika dari Austria. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kasus efek Doppler. Nah, di sini ada 2. Yang pertama adalah P, pendengar, S itu sumber. Pendengar dan sumber. Jika pendengarnya diam didekati oleh sumber, maka suaranya semakin keras atau semakin lemah. Ya, betul. Jika pendengar didekati sumber bunyi adalah suaranya keras atau semakin keras. Sekarang jika pendengar dan sumber, pendengar mendekati sumber yang diam, maka suaranya juga akan semakin keras. Sekarang jika pendengar dan sumber, ya kan? Jika sumber ini bergerak menjauhi pendengar, maka suara yang didengarkan oleh pendengar adalah lemah. Jika pendengar dan sumber, pendengar tersebut menjauhi sumber,
maka suaranya juga lemah. Nah, seperti itu. Dapat dipahami? Oke. Sekarang ada lagi pendengar dan sumber. Pendengar, sumber. Jika pendengar mendekati sumber dan sumber mendekati pendengar, maka suara yang didengarkan akan semakin keras. Jika ada pendengar, ada sumber. Pendengar, sumber. Mereka saling menjauhi, maka suaranya akan semakin lemah. Oke. Nah, sekarang jika ada pendengar, ada sumber. Ini pendengar, ini sumber. Mereka mengarah ke arah yang sama. Dan V pendengar lebih besar daripada V sumber. V pendengar lebih besar daripada V sumber. Artinya lama-kelamaan pendengar akan menyalip sumber. Sehingga sebelum pendengar menyalip sumber, maka suaranya akan semakin keras. Berbeda dengan pendengar, ini sumber. Mereka mengarah ke arah yang sama. Namun V pendengar kurang dari V sumber. Yang mana artinya V sumber itu akan lama-kelamaan meninggalkan pendengar, sehingga suaranya akan semakin lemah. Nah, seperti itu. Oke? Paham? Atau mudah dimengerti, bukan? Oke, kalau sudah, kita lanjut. Nah, sekarang persamaan efek Doppler. Nah, efek Doppler itu dapat dituliskan secara matematis, yaitu Fp, frekuensi pendengar. Frekuensi pendengar. V. Nah, V yang atas dulu ya. V adalah cepat rambat bunyi di udara. Jadi V adalah cepat rambat bunyi di udara. Plus minus tergantung kasusnya. Plus minus Vp. Cepat rambat pendengar atau kecepatan pendengar dibagi V, cepat rambat bunyi di udara, plus minus tergantung kondisinya, di plus minus Vs, kecepatan sumber, dikalikan dengan Fs, frekuensi sumber. Oke, diulangi ya. Fp, frekuensi pendengar, sama dengan V, cepat rambat bunyi, plus minus Vp, cepat rambat pendengar, dibagi V, cepat rambat bunyi di udara, plus minus Vs, kecepatan sumber, dikalikan dengan Fs atau frekuensi sumber. Oke. Nah, misalnya ini ada kasus. Kita punya kasus 1 ya. Ada pendengar, ada sumber. Mereka saling mendekati. Nah, oke. Pendengar punya Vp dan memiliki Fp. Sumber punya Vp, punya Sumber punya Vs dan Fs. Maka persamaan yang dapat dituliskan adalah, kita tulis dulu, Fp sama dengan V kosongi Vp dibagi V, Vs kali Fs. Oke, ditulis dulu seperti ini. Kemudian kita amati pada V pendengar, kecepatan pendengar. Pendengar mendekati sumber, maka suaranya semakin keras. Karena P itu posisinya di atas atau yang disebut pembilang,
jika mendekati sumber dan semakin keras harusnya adalah ditambah. Berbeda dengan kita amati yang sumber. V sumber mendekati pendengar, maka suaranya semakin keras. Karena V sumber berada di bawah atau pembilang, maka jika suaranya semakin keras berarti kita harus di minus supaya V pendengarnya itu keras atau besar. Seperti itu. Paham? Oke, kasus 2 deh. Kasus 2. Di mana ada vape, ada pendengar yang diam, pendengarnya diam, sumbernya bergerak mendekati pendengar. Sama ya, ada VP, ada FP, ada VS, ada FS. Maka persamaannya tulis dulu. V VP per V VS FS. Pendengarnya diam, berarti kita coret saja. FS mendekati pendengar, maka pendengar akan semakin jelas atau semakin keras suara yang didengarnya, berarti di minus karena VS-nya ada di bawah. Sehingga rumusnya adalah FP sama dengan V per V min VS kali FS. Seperti itu. Oke.